Alhamdulillah Alhamdulillahillazi an'amana alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudaraku kaum muslimin jamaah sidang salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, marilah kita tak bosan-bosannya dan tak henti-hentinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah pun tidak pernah berhenti menganugerahkan berbagai macam nikmat kepada kita, yang kalau kita ingin menghitung nikmat Allah itu kita tidak akan mampu menghitungnya. Oleh karena itu mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada dan banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala di berbagai kesempatan. Salat barangkai salam mari kita hadiahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita termasuk umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insya Allah mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, Allahumma amin. Perkenankan ya Allah. Kaum muslimin jamaah sedang salat Jumat rahimakumullah. Dari seluruh anggota tubuh kita ini, hati adalah rajanya. Maka kalau hati kita bersih, hati kita jernih, hati kita baik, maka baiklah seluruh anggota tubuh kita. Tapi sebaliknya kalau hati kita kotor, hati kita rusak, rusaklah seluruh anggota tubuh kita itu. Ini diterangkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya, "Ala wa inna fil jasadi mudghatan, iza sholahat sholahal jasaduhu kulluh, wa iza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wa hiya qalbuh." Ketahuilah bahwa sesungguhnya pada diri anak Adam terdapat segumpal daging. Apabila segumpal daging ini baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Apabila rusak, maka menjadi rusaklah pula seluruh tubuhnya. Bahwa segumpal daging itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, mari kita senantiasa berusaha dan berupaya untuk menciptakan hati kita menjadi hati yang bersih, menjadi hati yang jernih, menjadi hati yang sehat, menjadi hati yang berkualitas. Sebab hati kita ini ada tiga. Yang pertama qalbun salim, hati yang sehat. Yang kedua qalbun marid, hati yang sakit. Yang ketiga qalbun mayit, hati yang mati. Kalau hatinya sudah mati, na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik, ini yang kita takutin. Kalau hatinya sakit masih bisa diobatin. Oleh karena itu kita berusaha, berupaya untuk membuat hati kita menjadi hati yang baik, sehingga anggota tubuh kita pun menjadi baik. Kaum muslimin rahimakumullah.
Di antaranya yang kita lakukan untuk memperbaiki kualitas hati kita, menyayangi anak yatim. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, atuhibbu al-yalim qalbuka wa tudrika hajataka irhamul yatim wamsah rasahu wa atimhu min ta'amika yalin qalbuka wa tudrik hajataka. Apakah kamu ingin hatimu menjadi lembut dan dapat memenuhi hajatmu? Sayangilah anak yatim, usaplah kepala mereka dan berikan kepada mereka sebagian makanmu, niscaya hatimu akan lembut dan memenuhi hajatmu. Hadis riwayat Tabrani. Kaum muslimin rahimakumullah. Jadi baginda Rasulullah Muhammad SAW mengingatkan kepada kita umatnya agar hati kita ini menjadi hati yang lembut. Mari kita menyantuni anak-anak yatim dan memberi makan apa yang kita makan. Makanya kata Nabi, pesta yang paling mulia, pesta yang di dalamnya itu ada anak yatim, orang miskin makan di sana. Kaum muslimin rahimakumullah. Kalau seandainya kita mengadakan hajatan, mengadakan suatu acara, jangan lupa kita untuk mengundang anak yatim dan orang miskin makan di tempat kita. Kalaupun mungkin kita tidak sempat mengundang anak yatim orang miskin, mungkin kita bisa mengantar makanan tadi ke panti atau tempat-tempat atau rumah-rumah yang kita ketahui mereka adalah anak yatim dan orang miskin. Insya Allah pesta kita itu atau hajat kita itu termasuk yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sejelek-jelek pesta, kata Nabi, pesta yang hanya mengundang orang-orang kaya. Jadi dalam pesta itu, dalam hajat itu, dalam acara itu tidak ada anak yatim yang makan di situ. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Tidak sampai di situ, kata Nabi, bisa memenuhi hajat kita. Maka kalau kita ingin punya hajat atau hajat kita mudah dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan lupa kaum muslimin rahimakumullah, santuni anak yatim, beri makan orang miskin. Insya Allah rezeki kita berkah, hajat kita pun mudah diperkenankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kata Nabi, ana wa kafirul yatim kahatain fil jannah. Aku dan orang yang menyantuni anak yatim nanti dekat dalam surga. Subhanallah. Ini satu jalan bagi kita nanti supaya kita bisa ya dekat dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan cara kita menyantuni anak-anak yatim yang ada di sekitar kita atau anak-anak yatim yang ada di panti asuhan. Kaum muslimin rahimakumullah. Yang kedua, yang dapat memperbaiki kualitas hati kita dengan kita banyak mengingat kematian. Sebab kita semua ini pasti mati. Pasti mati. Karena yang hanya kekal hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan kita mengingat kematian, insya Allah kita makin banyak beramal kebaikan. Dan insya Allah rasa takut berbuat dosa itu semakin banyak. Takut kita berbuat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena perbuatan yang kita lakukan di dunia ini tidak terlepas dari pengawasan malaikat raqib dan atid. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tiada melepaskan sepatah kata pun ataupun perbuatan kita, semuanya diawasi dan dicatat oleh dua malaikat, yaitu malaikat raqib dan atid. Semua yang kita lakukan ini
dicatat oleh malaikat rakib dan atid, dan nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah nanti di hari kiamat, "Iqra kitabak," baca kitab catatan amal kita. Maka sebelum kitab catatan amal kita nanti dibaca di akhirat, lebih baik kita baca dulu di dunia, supaya kita bisa memperbaiki catatan amalan kita. Apa maksudnya bisa memperbaiki amalan kita, catatan amalan kita? Mungkin catatan amalan kita yang terlanjur dosa tercatat oleh malaikat atid. Dengan kita bertobat, dengan kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka catatan dosa, catatan buruk tadi insya Allah terhapus dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga amal yang sudah kita lakukan. Jangan sampai amal kita dibocor. Apa bocor maksudnya? Kita tidak bisa menerima lagi. Sebenarnya apa yang kita lakukan ini, kaum muslimin rahimakumullah, amal ini tabungan bagi kita. Tapi kalau tabungan tadi celengannya bocor, maka kita tidak bisa mendapatkan manfaat dari tabungan kita itu. Oleh karena itu saat kita beramal, hilangkan sifat riya, hilangkan sifat sum'ah, mari ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah amal ibadah kita itu benar-benar sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kaum muslimin rahimakumullah, berziarah kubur. Kata Nabi, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, ala fazuruha fa innaha turikul qalba wa tudmi'al aida wa tuzakkirul akhirah wa la taqulu hajra." Dulu aku pernah melarang ziarah kubur, sekarang berziarah kuburlah, karena ia akan melembutkan hatimu, meneteskan air mata, mengingat akhirat, dan membuat kamu tidak mengatakan perkataan yang buruk. Kaum muslimin rahimakumullah, bahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pahala yang luar biasa apabila kita bisa melaksanakan fardu kifayah, mensolatkan jenazah, terus kita juga berziarah kubur atau mengantarkan jenazah tadi ke pemakamannya, maka Nabi menyampaikan pahalanya sama dengan mendapat 2 kirot, 2 gunung Uhud. Subhanallah, begitu besarnya. Makanya kalau ada saudara kita, tetangga kita yang meninggal, mari kita berusaha, berupaya melaksanakan fardu kifayahnya, mensolat jenazah dan mengantarkan ke tempat kuburannya, ke pemakamannya. Insya Allah hati kita menjadi lembut dan kita lebih menjaga perkataan kita. Kaum muslimin rahimakumullah, demikian khutbah yang disampaikan, semoga bermanfaat bagi kita bersama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawata, innahu was-sami'ul 'alim.